Halo rekan dan sahabat sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi, sharing tentang pemanfaatan alat yang disebut atau kita sering mengenal dengan humidifier atau diffuser, kadang disebut juga sebagai cold fogger, ada yang menyebutnya nebulizer, atomizer, atau juga mist maker, apapun itu. Bagaimana kita bisa menggunakan, memanfaatkan peralatan yang disebutkan barusan sebagai sarana prokes dan upaya proaktif kita dalam mencegah hingga menanggulangi risiko penularan COVID-19 yang sampai hari ini kita masih terus upayakan. Pertama, saya ingin menyinggung tentang COVID-19 itu sendiri, bahwa itu adalah suatu penyebaran atau paparan akibat virus, infeksi virus yang mirip dengan sebelumnya pernah ada, seperti virus SARS yang kemudian juga sama menyerang pada bagian tubuh atau infeksi di saluran pernafasan. Pada umumnya seperti itu. Yang masalahnya kemudian virus ini bisa bermutasi, bisa menghasilkan varian-varian yang lain yang hingga saat ini masih berkembang. Bahwa pada saat ini pemerintah sedang mengupayakan melalui vaksinasi, meskipun belum ada bukti atau jaminan 100% penyebaran virus COVID-19 ini beserta dengan varian dan mutasinya bisa teratasi. Pada prinsipnya, virus ini menular karena droplet. Yang pertama, kontak langsung. Kedua, karena terpapar melalui permukaan benda. Ketiga, karena kemungkinan adanya tersebar melalui transmisi penularan di udara. Pencegahan dilakukan dengan menghindari kemungkinan tersebut di atas, dengan sebuah istilah apa yang bisa dilakukan oleh baik WHO, Kementerian Kesehatan maupun Satgas COVID yang dibentuk oleh pemerintah kita untuk melakukan dan menjaga protokol kesehatan. Apa yang dilakukan dengan protokol kesehatan? Mungkin sebelumnya kita mengenal 3, bagaimana kita harus sering mencuci tangan, belajar untuk terus menjaga jarak dengan disiplin, kemudian menggunakan masker. Kita juga kemudian mengenal bagaimana tindakan apa yang saat ini sedang dilakukan melalui PPKM ataupun PSBB, yaitu untuk tidak berkerumun dan lain-lain. Kita juga mengenal kemudian apa yang disebut salah satu yang menjadi tindakan protokol kesehatan itu sebenarnya juga proses atau tindakan desinfektasi. Kita tahu kita harus tetap menjaga dan membangun pola hidup sehat. Kita harus minum vitamin, menjaga kebugaran kita dan lain sebagainya. Di dalam sebagai salah satu protokol kesehatan yang perlu dilakukan, terutama di dalam kegiatan yang tidak mungkin untuk dihindari untuk adanya pertemuan atau perkumpulan orang. Proses desinfektasi sangat penting dilakukan dan dianjurkan untuk dilaksanakan baik di ruang publik terutama ataupun di ruang pertemuan, di office, di kelas, di ruang tunggu, di rumah sakit atau klinik yang pada hari-hari ini banyak orang ada berkumpul di sana. Desinfektasi itu adalah sebuah tindakan untuk mengurangi kemungkinan paparan virus, bakteri, atau kuman pada permukaan benda secara yang bisa dilakukan melalui secara fisika ataupun secara kimia. Itulah yang kita lakukan dengan cara ngepel, spray, ada juga melakukan fogging, ada juga yang menggunakan metode fisika menggunakan ultraviolet, paparan exposure. Di
metode kimia, kita mengenal ada berbagai bahan aktif yang juga dan sudah direkomendasikan oleh baik WHO, Kemenkes kembali lagi, maupun Satgas COVID merekomendasikan bahan-bahan aktif apa yang bisa digunakan untuk itu. Kita mengenal ada klorin, klorid, peroxide, ada BKC atau benzalkonium chloride, kemudian juga ada quaternary amount compound, yang lebih mungkin banyak digunakan dan sudah banyak dikenal di pasaran adalah pine oil, atau kita sering mengenal produk-produk sejenis Wipol, Karbol, seperti itu. Dan jangan salah bahwa salah satu bahan aktif yang juga efektif digunakan untuk menonaktifkan atau menanggulangi penyebaran ini adalah sabun, yaitu surfaktan, zat aktif permukaan. Di sisi yang lain, poin yang berikutnya, selain tadi kita tinggalkan baru saja desinfektasi, kita mengenal ada sebuah peralatan yang kita sebut dengan humidifier, atau orang menyebut juga diffuser, yaitu sebuah produk peralatan yang menghasilkan asap, kabut, embun, atau uap air seperti ini. Yang kecil ukurannya, tidak sampai membasahi secara langsung seperti halnya cipratan air. Jadi bersifat kecil, kemudian bersifat fluid, dan mudah menyebar secara terbatas. Maksudnya apabila ini diaplikasikan atau digunakan di ruang terbuka, di outdoor, apa yang dihasilkan akan sangat langsung menyebar dengan tidak berbekas sama sekali. Untuk di ruangan, kita akan bisa mengenali kehadiran atau penyebaran dari uap yang dihasilkan ini manakala kita menggunakan parfum atau aromaterapi. Kita akan mengenalinya dengan wangi atau bau yang kita hirup. Sangat rapat dan efektif, sehingga kemudian menjadi dasar pemikiran kita untuk mempertimbangkan alat ini sebagai alat untuk mendesinfektasi udara. Padahal sebelumnya desinfektan itu digunakan untuk permukaan, terutama misalkan benda, apakah handle pintu, kursi, peralatan yang biasa kita gunakan oleh tangan kita yang bersentuhan, yang mengandung risiko bahwa tangan kita kemudian sewaktu-waktu bisa menyentuh mulut atau apa yang menyebabkan infeksi virus itu bisa berlangsung. Problemnya, penggunaan alat ini pada kebanyakan obat desinfektan itu tidak applicable pada peralatan ini. Jadi ketika kita menggunakan langsung obat desinfektan di alat ini, tidak applicable dalam arti bahwa alat ini akan kemudian gampang rusak, mudah jebol. Head atau generator daripada penghasil uap ini sendiri. Di kalangan para penggunanya, alat ini dimanfaatkan sebagai aromaterapi untuk mendapatkan wewangian. Kalau kita mengenal ada mungkin pemanas lilin, aromaterapi itu bisa digunakan di sana, tapi sebagian juga ada yang menggunakan alat ini untuk mengaplikasikan aromaterapi essential oil yang ada di dalamnya. Secara kebetulan kita mengenal ada satu bahan aktif yang namanya adalah eukaliptus, dan ada berbagai jenis bahan lainnya sudah digunakan sebagai aromaterapi karena memberikan sebuah aroma yang familiar, yang membantu untuk menolong, memboosting imun kita, kesehatan kita. Bahkan ada yang digunakan sebagai obat untuk asma dan lain sebagainya. Ada untuk membantu meredakan ketegangan dan lain sebagainya. Kita mengenal aromaterapi, ada yang menggunakan eukaliptus,
ada yang menggunakan tea tree, ada yang menggunakan berbagai wewangian lainnya, lavender dan lain sebagainya, peppermint oil dan lain sebagainya. Kementan juga mengklaim bahan aktif eukaliptus sebagai antivirus alamiah yang direkomendasikan untuk digunakan. Nah, salah satunya bagaimana mengaplikasikan eukaliptus itu. Disinilah poinnya. Saya ingin menawarkan bagaimana pemanfaatan eukaliptus itu untuk bisa diaplikasikan, digunakan di peralatan ini. Penggunaan bahan aktif herbal kemudian diaplikasikan ke dalam alat humidifier melalui sebuah larutan fogger sedemikian yang saya beri nama Ilgreen 01 liquid ini. Jadi formula ini kemudian saya siapkan untuk menjadi campuran pengisi daripada larutan humidifier atau diffuser ini, sehingga tidak perlu lagi menggunakan essential oil yang harus digunakan secara terpisah pada tray tertentu di sebuah peralatan humidifier atau diffuser ini, tapi bisa langsung digunakan sebagai campuran di dalam air yang digunakan pada mesin ini. Keuntungannya, uap yang dihasilkan secara langsung dia membawa eukaliptus yang menjadi bahan utama daripada obat berbasis herbal ini. Saya berharap pemanfaatan alat yang sudah ada ini dengan formula yang saya coba tawarkan kepada rekan dan sahabat bisa bermanfaat untuk membantu menanggulangi sebagai tindakan proaktif kita mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, meskipun dengan sebuah pendekatan yang tidak secara langsung bersifat antivirus, tetapi saya lebih menekankan pemanfaatan alat ini menggunakan bahan dasar herbal ini sebagai imun booster, yaitu untuk membangun kekebalan tubuh kita. Seperti halnya kalau kita menyukai sebuah produk yang diminum sekedar hanya untuk menghangatkan badan dan untuk meningkatkan, sebenarnya secara tidak langsung adalah imunitas atau kekebalan tubuh kita ketika kita mengkonsumsi produk seperti ini. Demikian halnya dengan apa yang saya tawarkan dengan produk larutan fogger ini, yang bisa langsung diaplikasikan kepada peralatan humidifier diffuser ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada ide, masukan, dan koreksi, persilahkan. Terima kasih.